Aku kerja siang malam, tapi buat mereka, aku cuma mesin uang. Aku tidak pernah menyangka keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang, tempat paling aman untuk berbagi lelah, justru menjadikanku seperti mesin uang tanpa perasaan. Selama 3 tahun, aku diam, aku memberi, aku mengorbankan hampir semua yang aku punya demi mereka. Setiap permintaan selalu aku penuhi, meski harus mengorbankan diriku sendiri. Aku pikir itu adalah bentuk kasih sayang. Aku pikir itu adalah kewajiban. Sampai akhirnya, aku sadar, aku bukan lagi dianggap sebagai anak, tapi hanya sebagai ATM. Dan saat aku memilih untuk pergi, semuanya berubah, dan mereka mulai merasakan akibatnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh emosi, pelajaran berharga, dan realita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap cerita di sini diharapkan bisa membuka sudut pandang dan memberi makna. Sebelum kita lanjut ke cerita utama, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke orang terdekat kalian, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Namaku Ardi. Dulu hidupku sederhana. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa tenang. Aku bekerja di sebuah perusahaan di kota, merantau jauh dari kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Hari-hariku diisi dengan rutinitas yang jelas. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu beristirahat. Meski terasa melelahkan, ada kepuasan tersendiri karena aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Keluargaku tinggal di kampung. Kami tidak sering bertemu, tapi komunikasi tetap terjaga. Aku selalu berusaha menyisihkan sebagian penghasilanku untuk mereka. Bukan karena diminta, tapi karena aku ingin. Bagiku, membantu orang tua dan keluarga adalah bentuk tanggung jawab, sekaligus rasa terima kasih atas semua yang telah mereka berikan selama aku tumbuh. Awalnya, semuanya terasa wajar. Ibuku sesekali menelpon, menanyakan kabarku, lalu dengan hati-hati menyampaikan kebutuhan kecil, uang untuk listrik, biaya sekolah adikku, atau kebutuhan dapur. Aku tidak pernah berpikir panjang. Tanpa ragu, aku langsung mengirimkan uang yang mereka butuhkan. Bahkan kadang aku mengirim lebih, sekedar ingin melihat mereka tersenyum dari kejauhan. Setiap kali aku membantu, aku merasa bangga. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Seolah semua kerja keras yang kulakukan di kota ini ada artinya. Aku merasa menjadi anak yang berguna, seseorang yang bisa diandalkan oleh keluarganya. Namun, perlahan, ada sesuatu yang mulai berubah, meski saat itu aku belum menyadarinya. Frekuensi telepon dari rumah mulai meningkat. Jika dulu seminggu sekali, kini bisa beberapa kali dalam seminggu. Awalnya aku senang, mengira mereka hanya rindu, tapi isi pembicaraan mulai terasa berbeda. Setelah basa-basi sebentar, pembicaraan hampir selalu berujung pada kebutuhan, dan ujung-ujungnya uang. Aku mencoba tidak berpikir negatif. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka memang sedang butuh, bahwa mungkin keadaan di kampung sedang sulit, dan sebagai anak yang merantau dan memiliki penghasilan tetap, tentu sudah sewajarnya aku membantu lebih banyak. Tanpa aku sadari, dari sinilah semuanya bermula. Kebiasaan kecil yang terasa normal itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang nantinya akan mengubah hidupku dan hubunganku dengan keluarga selamanya. Awalnya, aku masih merasa semua ini wajar. Aku berpikir mungkin memang hanya fase sulit yang sedang dialami keluargaku. Tapi semakin hari, sesuatu mulai terasa berbeda. Dan jujur saja, mulai terasa berat. Permintaan yang dulu jarang, kini datang hampir setiap minggu. Bahkan kadang belum sempat aku mengirim uang dari permintaan sebelumnya, sudah muncul permintaan baru lagi. Suatu malam, ayahku menelpon. Nada bicaranya terdengar santai, tapi langsung ke inti. Di rumah lagi butuh uang buat renovasi sedikit, atapnya bocor. Tanpa banyak berpikir, aku langsung mengirimkan uang.
Aku tidak ingin mereka tinggal dalam kondisi yang tidak layak. Namun beberapa minggu kemudian, ibuku menelpon lagi. Sekalian saja rumahnya diperbaiki total, biar bagus. Jumlah yang diminta jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku sempat terdiam, menghitung tabunganku yang mulai menipis. Tapi lagi-lagi, rasa bersalah mengalahkan segalanya. Aku kirimkan. Setelah itu, permintaan lain mulai bermunculan. Adikku ingin motor baru karena malu dengan teman-temannya. Sepupuku yang tinggal serumah butuh biaya usaha. Bahkan ada permintaan untuk membeli TV baru karena yang lama dianggap sudah ketinggalan zaman. Semua itu bukan lagi soal kebutuhan, tapi keinginan. Aku mulai mencoba menolak, walau hanya sekali. Dengan hati-hati aku berkata, "Untuk sekarang aku belum bisa, lagi banyak kebutuhan juga di sini." Tapi jawaban yang aku terima benar-benar menusuk. "Kamu kan kerja di kota, gajimu besar. Masa segitu saja tidak bisa bantu keluarga? Jangan lupa kamu berasal dari mana." Kalimat itu membuat aku terdiam lama. Seolah-olah semua pengorbananku selama ini tidak pernah cukup. Seolah-olah aku selalu kurang, tidak peduli seberapa banyak yang sudah aku berikan. Sejak saat itu, aku mulai merasa tertekan. Setiap kali ponselku berdering dan melihat nama ibu atau ayah, hatiku tidak lagi merasa hangat, tapi justru cemas. Aku mulai menghitung gajiku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk memenuhi daftar permintaan mereka. Aku menahan keinginan pribadi, tidak pernah membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Bahkan untuk sekedar makan enak pun aku berpikir 2 kali. Namun yang paling menyakitkan bukan soal uangnya, tapi perubahan sikap mereka. Percakapan kami tidak lagi tentang kabar atau rindu. Tidak ada lagi tanya, "Kamu sehat?" atau "Kamu sudah makan?" Yang ada hanya, "Kapan kirim? Bisa tambah lagi?" Di titik itu, aku mulai sadar, ada sesuatu yang tidak lagi sehat dalam hubungan ini. Tapi entah kenapa, aku masih bertahan. Waktu terus berjalan, dan tanpa benar-benar kusadari, peranku dalam keluarga mulai berubah. Aku bukan lagi Ardi, anak yang dirindukan, yang ditanyakan kabarnya, yang dihargai keberadaannya. Aku menjadi sumber uang. Setiap awal bulan, sebelum gajiku sempat benar-benar milikku, sebagian besar sudah dialokasikan untuk mereka. Aku bahkan sudah hafal pola itu. Begitu gaji masuk, ponselku akan segera berdering. Pesan demi pesan masuk, seolah mereka tahu persis kapan aku menerima uang. "Ardi, bulan ini kirim lebih ya. Ada kebutuhan mendadak. Jangan lupa yang kemarin belum cukup." Tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk bernafas. Aku mulai hidup dengan cara yang berbeda. Aku menekan semua kebutuhanku sendiri. Makan seadanya, menunda membeli pakaian baru, bahkan sering memilih berjalan kaki daripada naik transportasi, hanya untuk menghemat. Teman-temanku di kantor mulai menyadari perubahan itu. Mereka sering mengajakku makan di luar atau sekedar nongkrong setelah kerja. Tapi hampir selalu aku menolak. "Lagi hemat," kataku singkat. Padahal kenyataannya, aku habis. Setiap kali aku mencoba menyisihkan sedikit untuk diriku sendiri, selalu muncul rasa bersalah. Seolah-olah aku egois jika tidak mengirimkan uang itu ke rumah. Seolah-olah kebahagiaanku sendiri adalah sesuatu yang tidak pantas. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terasa seperti kewajiban tanpa akhir. Tidak ada lagi rasa terima kasih, tidak ada lagi penghargaan. Suatu hari aku sengaja menunggu. Aku ingin melihat apakah mereka akan menghubungiku hanya untuk sekedar menanyakan kabar. Tapi yang datang tetap sama. "Ardi, kiriman bulan ini mana?" Hanya itu. Tidak ada, "Apa kabar?" Tidak ada, "Kamu sehat?" Tidak ada, "Kami rindu." Di momen itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan retak. Aku mulai sadar, aku tidak lagi diperlakukan sebagai manusia. Aku diperlakukan seperti mesin, yang tugasnya hanya satu, memberi. ATM. Datang, ambil uang, selesai. Aku masih ingat satu malam aku duduk sendirian di kamar kos. Lampu redup, tubuh lelah, pikiran penuh. Aku membuka aplikasi mobile banking, melihat angka yang tersisa di rekeningku.
hampir nol. Padahal aku sudah bekerja keras sebulan penuh. Di saat itu aku bertanya pada diriku sendiri, ini semua untuk apa? Tapi anehnya, meskipun hati kecilku mulai berteriak, aku tetap diam. Aku tetap mengirim uang. Aku tetap memenuhi permintaan mereka. Aku tetap menjalani peran yang tidak pernah benar-benar aku pilih. Karena aku takut dianggap anak yang tidak berbakti, takut kehilangan keluarga. Namun tanpa aku sadari, dalam proses itu, aku justru mulai kehilangan diriku sendiri. Hari-hari yang kujalani semakin berat. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara mental. Aku mulai merasa lelah yang berbeda. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena terus menahan semuanya sendirian. Tekanan dari kantor, tuntutan dari keluarga, dan kesepian di kota, semuanya menumpuk tanpa jeda. Aku jarang tidur nyenyak. Pikiranku selalu penuh, menghitung kebutuhan, memikirkan permintaan berikutnya, dan merasa takut jika tidak bisa memenuhi semuanya. Sampai akhirnya, tubuhku menyerah. Suatu pagi di kantor, pandanganku tiba-tiba gelap. Kepalaku terasa berat, nafasku sesak. Dan sebelum aku sadar apa yang terjadi, aku sudah terjatuh. Ketika membuka mata, aku sudah berada di klinik. Dokter bilang aku kelelahan, stres, dan butuh istirahat total. Tapi yang lebih menyakitkan dari kondisi itu adalah aku sendirian. Tidak ada keluarga di sampingku. Tidak ada yang menggenggam tanganku. Tidak ada yang berkata, "Kamu tidak apa-apa?" Dengan sisa tenaga, aku mencoba menghubungi rumah. Aku berharap setidaknya kali ini mereka akan peduli. Telepon diangkat oleh ibuku. Dengan suara lemah, aku berkata, "Bu, aku lagi sakit. Aku masuk klinik." Beberapa detik hening. Aku menunggu. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada perhatian. Tapi yang datang justru sebaliknya. "Ya sudah, istirahat saja. Tapi bulan ini jangan lupa kirim ya, kebutuhan lagi banyak." Aku terdiam. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Seolah-olah sakitku tidak penting. Seolah-olah aku tidak berarti selain uang yang bisa aku kirim. Di saat itu, sesuatu dalam diriku benar-benar runtuh. Aku menutup telepon perlahan, menatap langit-langit ruangan dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Bukan karena tidak punya keluarga, tapi karena keluargaku tidak benar-benar melihatku sebagai manusia. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua emosi yang selama ini kupendam, akhirnya keluar. Rasa lelah, rasa sakit, rasa kecewa. Dan satu pertanyaan besar yang terus berputar di kepalaku. Selama ini, aku ini siapa bagi mereka? Hari itu menjadi titik terendah dalam hidupku. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku akhirnya sadar bahwa aku telah memberikan segalanya kepada orang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli padaku. Dan dari titik itulah, perlahan, sesuatu mulai berubah dalam diriku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Bukan karena keadaanku langsung membaik, tapi karena cara pandangku mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku mulai berpikir tentang diriku sendiri. Tentang apa yang aku rasakan. Tentang apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku masih ingat malam itu. Aku duduk sendirian di kamar kos, suasana sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Di depanku, layar ponsel menyala, menampilkan riwayat transfer yang hampir semuanya menuju satu tempat, rumah. Jumlahnya bahkan membuatku terdiam. Selama ini, aku sudah memberikan begitu banyak, lebih dari yang seharusnya bisa aku tanggung. Dan anehnya, aku tidak punya apa-apa untuk diriku sendiri. Di momen itu, aku tidak lagi merasa bangga. Aku justru merasa kosong. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kalau aku terus seperti ini,
apa yang akan tersisa dariku? Pertanyaan itu terus terngiang. Untuk pertama kalinya, aku mengakui satu hal yang selama ini aku tolak. Ini tidak sehat. Membantu keluarga bukanlah hal yang salah, tapi mengorbankan diri sendiri sampai hancur, itu bukan pengorbanan. Itu kehancuran. Malam itu, dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka chat keluarga. Pesan terbaru seperti biasa, permintaan. Ardi, bulan ini kirim lebih ya. Lagi banyak kebutuhan. Aku menatap pesan itu lama. Biasanya, tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka aplikasi bank dan mentransfer. Tapi kali ini, aku berhenti. Jari-jariku terasa berat. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, keputusan yang akan aku ambil malam itu akan mengubah segalanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya aku mengetik balasan. Untuk sekarang, aku tidak bisa kirim dulu. Aku juga sedang butuh untuk diriku sendiri. Aku menatap kalimat itu berkali-kali sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Detik itu juga, hatiku terasa campur aduk. Ada takut, ada bersalah, tapi di saat yang sama, ada sedikit rasa lega yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian, balasan datang. Dan seperti yang sudah kuduga, reaksinya tidak baik. Maksudnya apa? Kamu berubah sekarang. Kamu sudah lupa sama keluarga. Jangan jadi anak yang tidak tahu balas budi. Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Aku membaca semuanya, tapi kali ini aku tidak membalas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu jika aku kembali menjelaskan, semuanya akan kembali seperti dulu. Dan aku tidak ingin kembali ke sana. Malam itu aku membuat keputusan yang selama ini selalu aku hindari. Aku berhenti. Aku berhenti mengirim uang tanpa batas, aku berhenti memenuhi semua permintaan, aku berhenti menjadi ATM bagi mereka. Dan yang paling penting, aku mulai memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Rasa bersalah masih datang, pikiran negatif terus menghantui. Tapi di balik semua itu, perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Aku mulai bisa makan tanpa merasa bersalah, mulai bisa menabung sedikit, mulai bisa bernafas tanpa tekanan yang terus menghimpit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa hidupku kembali menjadi milikku. Dan meskipun keputusan ini terasa menyakitkan, aku tahu inilah langkah yang seharusnya aku ambil sejak dulu. Hari-hari setelah aku berhenti mengirim uang berjalan lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya damai. Aku tahu, di sisi lain sana, keluargaku sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Awalnya, mereka masih terus menghubungiku, telepon, pesan, bahkan lewat saudara lain. Nada mereka berubah, bukan lagi sekedar meminta, tapi mulai menekan. Ardi, kamu harus kirim, ini penting. Kalau kamu tidak bantu, kita bisa susah. Kamu tega lihat keluarga sendiri seperti ini. Dulu, kalimat-kalimat seperti itu selalu berhasil membuatku luluh. Tapi kali ini, aku memilih diam. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, jika aku kembali, semuanya akan terulang. Beberapa minggu berlalu, pesan mulai berkurang. Tapi bukan berarti masalah mereka selesai. Justru sebaliknya. Dari sepupuku, aku mulai mendengar kabar. Rumah yang sedang direnovasi itu terhenti di tengah jalan. Atap belum selesai, dinding masih setengah jadi. Mereka tidak punya cukup uang untuk melanjutkan. Hutang yang dulu mereka anggap sepele mulai menumpuk. Orang-orang mulai menagih, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak punya siapapun untuk diandalkan. Tidak ada lagi Ardi yang selalu siap menutup semua kekurangan. Adikku yang dulu meminta motor baru, kini harus kembali menggunakan yang lama. Bahkan sempat kesulitan membayar cicilan. Kehidupan yang sebelumnya terasa nyaman karena selalu ada kiriman dariku, perlahan mulai runtuh. Aku mendengar semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedih, ada kecewa. Tapi juga ada satu hal yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Kesadaran. Selama ini,
tanpa aku sadari, aku telah membuat mereka bergantung sepenuhnya padaku. Aku tidak hanya membantu, aku memanjakan keadaan yang tidak sehat. Dan sekarang, ketika aku berhenti, mereka dipaksa menghadapi realita yang selama ini mereka hindari. Beberapa bulan kemudian, telepon dari rumah kembali datang. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi penuh tekanan. Lebih pelan, lebih berat. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku jawab. Suara di seberang sana terdengar tidak seperti biasanya. Lebih lemah, lebih hati-hati. Tidak ada langsung permintaan uang. Tidak ada nada memerintah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mendengar jeda dalam percakapan. Seolah mereka tidak tahu harus berkata apa. Di momen itu, aku sadar, sesuatu telah berubah. Mereka mulai merasakan hidup tanpa bergantung padaku. Mereka mulai melihat konsekuensi dari semua keputusan yang dulu mereka anggap biasa. Dan meskipun itu bukan hal yang mudah, itulah kenyataan yang akhirnya harus mereka hadapi. Sementara di sisi lain, aku hanya bisa menarik napas panjang. Bukan karena aku bahagia melihat mereka kesulitan, tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya, semuanya berjalan sesuai kenyataan. Tanpa topeng, tanpa penyangga palsu. Dan mungkin, dari kehancuran itulah, mereka akan mulai belajar. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, sudah berbulan-bulan sejak aku benar-benar menarik diri dari semua tuntutan itu. Hidupku perlahan mulai stabil. Aku mulai menata kembali keuanganku, mulai memperbaiki pola hidupku, dan yang paling penting, aku mulai mengenali diriku lagi. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang belum benar-benar selesai. Hubunganku dengan keluarga. Suatu malam, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam cukup lama. Ibu. Jujur, ada rasa ragu untuk mengangkatnya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku takut semuanya akan kembali seperti dulu. Setelah beberapa detik, aku menarik nafas panjang, lalu menjawab. Halo, Bu. Suara di seberang sana terdengar berbeda. Tidak seperti biasanya. Lebih pelan, lebih lembut. Dan entah kenapa, terasa penuh penyesalan. Ardi, kamu apa kabar? Aku terdiam. Kalimat sederhana itu, sesuatu yang sudah lama tidak aku dengar. Aku baik, Bu. Jawabku singkat. Ada jeda cukup lama setelah itu. Seolah-olah ibuku sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Dan akhirnya, kalimat itu keluar. Maafin Ibu ya. Selama ini, Ibu salah. Dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka akan mendengar itu. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menyadari semuanya. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar. Kami terlalu bergantung sama kamu. Kami pikir itu wajar. Tapi ternyata kami salah. Kami tidak pernah benar-benar mikirin kamu di sana. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, tapi juga jujur. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah penyesalan yang datang setelah mereka benar-benar merasakan kehilangan. Aku menutup mata sejenak. Semua kenangan selama 3 tahun itu kembali terlintas. Pengorbanan, kelelahan, kesepian, dan rasa sakit yang pernah aku rasakan. Namun di saat yang sama, aku juga melihat satu hal. Mereka akhirnya sadar. Aku menarik nafas panjang, lalu berkata pelan. Aku sudah maafkan, Bu. Dan aku memang sungguh-sungguh. Bukan karena semuanya sudah hilang, tapi karena aku tidak ingin terus membawa beban itu dalam hidupku. Namun aku juga tahu satu hal penting. Memaafkan bukan berarti kembali seperti dulu. Tapi aku tidak bisa seperti dulu lagi. Lanjutku. Ada keheningan di seberang sana. Namun kali ini tidak ada bantahan.
Hanya jawaban pelan. Iya, ibu ngerti. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Percakapan itu tidak lama, tidak banyak kata, tapi cukup untuk menutup luka yang selama ini terbuka. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk diam, bukan dengan perasaan hancur, tapi dengan perasaan yang lebih ringan. Aku kehilangan banyak hal dalam 3 tahun itu. Waktu, uang, dan sebagian dari diriku. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kesadaran bahwa membantu itu baik, tapi harus ada batas. Bahwa keluarga itu penting, tapi diri sendiri juga tidak boleh dilupakan. Dan bahwa terkadang, orang baru akan menyadari nilai kita ketika kita tidak lagi selalu ada. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya belajar. Belajar mencintai tanpa harus mengorbankan diriku sendiri lagi. Cerita ini mungkin terasa menyakitkan, tapi inilah kenyataan yang sering terjadi. Ketika niat baik tidak disertai batas yang jelas, kita bisa kehilangan diri sendiri tanpa sadar. Membantu keluarga memang adalah hal yang mulia, tapi jika sampai mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, bahkan harga diri, itu bukan lagi kebaikan, melainkan pengorbanan yang tidak sehat. Kita harus ingat, kita bukan mesin. Kita punya batas, punya lelah, dan punya hak untuk hidup dengan tenang. Belajar mengatakan cukup bukan berarti kita jahat, tapi justru bentuk menjaga diri agar tidak hancur perlahan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa mencintai keluarga juga harus dibarengi dengan mencintai diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.